الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الذين آمنوا وكانوا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila khadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu
syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh memuliakan, segenap takmir masjid yang kami hormati, jamaah peringatan manaqib dan khaul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kami muliakan. Malam ini di masjid ini kita bersama-sama berkumpul untuk membaca manaqib seorang waliullah yang mulia, yang agung, Ghausul A'zam, Qutbul Wali, Asy-Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan dengan asbab pembacaan manaqib wali ini Allah turunkan rahmat kepada kita. Inda dzikri awliya tanzilur rahmat. Manakala dibaca manaqibnya para wali-wali Allah, Allah turunkan rahmat, baik nama membaca, mendengar, dan kita berataat insyaallah. Para jamaah ada baik makanya mangga sedikit saja. Para jamaah yang kami muliakan, mari kita bersama-sama mengambil barakah untuk membaca manaqib auliya Allah. Mudah-mudahan kita mendapat curahan rahmat dan ampunan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, beliau dilahirkan di Jilang pada tahun 470 Hijriah atau 1077 Masehi, 1 Ramadan. Nama lengkap beliau Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Saleh Abdullah bin Musa bin Janka Dausa bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Juni
bin Abdullah al-Mahdi bin Hasan al-Musanna bin Hasan al-Sibti bin Ali bin Abi Thalib bin Fatimah al-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu beliau bernama Ummul Khair Fatimah, seorang sufiah wanita. Beliau melahirkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada usia 60 tahun. Silsilah dari ibu beliau, kalau tadi dari bapak itu turunan Sayyidina Hasan bin Abi Thalib bin Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Zahra. Fatimah Mama Sidin binti Abdullah As-Sumais Az-Zahid bin Abu Jamaluddin Muhammad bin Mahmud bin Tahir bin Abdul Taha bin Abdullah bin Kamaluddin Isa bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain radhiyallahu anhu bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Fatimah Zahra putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sidin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini baik di pihak abah dari Sayyidina Hasan, dari pihak mama Sayyidina Husain, keduanya anak Hasan dan Husain. Beliau wafat pada 10 Rabiul Akhir 561 Hijriah. Diperkirakan usia beliau kurang lebih 91 tahun. Dimakamkan di Madrasah Abi Sa'id Al-Mukarram, Baghdad, Irak. Tempat Syekh memberikan pengajaran dan bimbingan. Makam Syekh menjadi pusat ziarah yang tidak henti-hentinya dikunjungi orang seluruh penjuru dunia. Beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang pepatah mengatakan tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Luar biasa didukung. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani ini jarang dibaca. Di Jawa memang, di Kalimantan jarang. Ini hampir kalah dihitung lawan jari. Padahal ini pungkasannya wali, pimpinannya para wali, gurunya para wali. Bahkan Syekh Muhammad Saman Al-Madani yang jaraknya berapa ratus tahun dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam halwat Syekh Saman Al-Madani, Sidin langsung dibimbing oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal Sidin sudah wafat, berarti wali Allah itu kadang mati. Maka itu di antara faedah kita membaca manaqib aulia Allah. Dengan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, ketika manaqib kami dibaca, kami hadir. Mudah-mudahan Ghausul A'zam Qutbul Wali hadir di kampung kita ini. Siapa beliau ini? Beliau diberi gelar oleh para masyayikh dan ulama-ulama besar dari berbagai belahan dunia, bahkan termasuk Ibnu Taimiyah. Ini memuji Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa gelar beliau oleh seluruh masyayikh, para ulama dan Ibnu Taimiyah? Syekh Abdul Qadir Jailani Asy-Syaikh Muhammad Al-Fahid Al-Imam Az-Zahid Al-Arif Al-Qudwah Al-Syekh Al-Imam Sultan Aulia Imam A'asfiyah Muhyiddin Was-Sunnah wa Mumin Al-Bid'ah. Banyak darah Sidin kita menggalari ini ulama-ulama besar, para masyayikh termasuk Ibnu Taimiyah. Kenapa beliau digelari oleh para ulama dengan Al-Imam Az-Zahid? Karena beliau tokoh pemimpin yang bersifat zuhud
dalam kehidupan dunia, yang memandang dunia dan kehidupan ini sebagai modal untuk meningkatkan kualitas rohani, meraih nilai keabadian, dan mendapatkan kebahagiaan ukhrawi. Dunia bagi beliau bukan pokok dalam hidup, bukan ujung dalam perjalanan, dan bukan pula segalanya. Syekh berkata, siapa yang berhadap kepada Allah, maka dunia berhadap kepadanya. Jadi bagi beliau dunia ini bukan tujuan, tapi alat untuk memperbanyak amal, alat untuk memperbanyak ibadah. Di dunia lah memperbanyak amal ibadah untuk menuju kebahagiaan akhirat. Maka itu Nabi mengatakan, ad-dunya darul amal la darul jaza. Dunia wadah beramal, karena wadah beramal siang malam non-stop. Jadi ibadah siang dan malam, nuntut ilmu ibadah, nuntut ilmu ibadah. Ada sing putusan. Ternyata siapa aja yang bujur-bujur hatinya lawan Allah, menghadap lawan Allah sesuai hadis kursi. Ya Allah, ya dunya, ukhdumi man khadamani. Hei dunia, tunduklah engkau, layani olehmu orang-orang yang berhadap lawan aku, ya Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, hai dunia, perbudak olehmu, sakiti olehmu orang-orang yang sibuk lawan engkau. Nah, jikalau hendak dunia tunduk lawan kita, jadikan hati kita, zahir batin kita tunduk taat lawan Allah. Ini ngaran Al-Imam Az-Zahid. Kemudian beliau disebut dengan Al-Alim Al-Qudwah. Artinya posisi yang sangat mengenal Allah, sangat makrifat kepada Allah, kualitas yang sudah mencapai makrifat. Beliau layak dan kompeten untuk menjadi al-qudwah, contoh tauladan bagi orang yang hendak berharap lawan Allah, hendak berhampir lawan Allah, hendak makrifat kepada Allah. Maka imamnya, tauladannya, contohnya, atunatannya, ikutannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian beliau mendapat gelar Syekh Al-Islam. Gelar ini biasanya diberikan kepada seorang ulama fiqih yang berwenang memberikan fatwa. Gelar Syekh Islam yang dinisbahkan kepada Syekh Abdul Qadir mencerminkan bahwa ketokohan dan kealiman Syekh Abdul Qadir diakui oleh seluruh kaum muslimin penjuru dunia. Jadi ahli fikihnya luar biasa. Kemudian beliau juga mendapat gelar Sultan Aulia, pemimpinnya para wali-wali, rajanya para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau juga mendapat gelar Imam Al-Asfiya, imam pemimpinnya orang-orang sufi. Muhyiddin wa sunnah, nah, tokoh yang menghidupkan agama dan menghidupkan sunnah. Gelar ini adalah kehormatan yang diberikan para ulama kepada beliau, mencerminkan reputasi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam membela agama dan membimbing umat untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mumit al-bid'ah, yakni tokoh yang gigih menghapuskan bid'ah, penyimpangan dalam agama dan perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beberapa kedudukan gelar sidin oleh para masyayikh dan para ulama. Jadi kealiman sidin kada diragukan lagi. Pada malam menjelang kelahiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, abah beliau Abi Saleh Musa Janaki Dausat bermimpi dikunjungi oleh baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang diiringi para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, para imam serta para wali Allah. Lalu Rasulullah berkata kepada Abu Saleh, "Wahai Abu Saleh," ya Nabi, "engkau akan dikaruniai putra oleh Allah. Putramu itu bekal mendapat kedudukan tinggi di atas para wali, sebagaimana kedudukanku di atas para nabi." Allahu Akbar. Anakmu itu juga merupakan anakku, kesayanganku dan kesayangan Allah ya Rasulullah. Ini sudah dikabarkan tentang kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada malam kelahiran beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diliputi cahaya. Ketika beliau lahir diliputi cahaya sehingga tidak ada orang kaum melihat bagaimana bentuk asli tubuh sini, cahaya yang luar biasa. Dan sejak dilahirkan pada siang hari Ramadan, ada satu Ramadan beliau lahir, waktu mamanya hendak menyusui, sidin kada mau menyusu, diberi apa aja kada mau. Kita bahari lagi bayi ujar kesah dimakani mama bahari pisang babanam nang dilatih di apa dikarik-karik ada roti lah bahari lah dimutok suap bahari. Nah ini lain pulang makanannya. Nah, Syekh Abdul Qadir yang dikasih makan apa aja nggak mau disusuin, nggak mau nyusu. Ketika bentuk maghrib, waktu berbuka disusui, baru beliau mau. Artinya sejak lahir, pas bulan Ramadan, beliau sudah di siang hari puasa di bulan Ramadan, puasa sebulanan. Allahu Akbar. Ini salah satu karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian semenjak kecil semenjak halus beliau sudah ditinggal wafat oleh ayahanda beliau. Nah sejak halus kekanakan gemar menuntut ilmu tauhid, fikih, hadis dan seluruh bab-bab ilmu, menghafal Quran dari seluruh keilmuan. Beliau ganti dengan beberapa guru-guru besar. Namun bisa katakan dengan guru-guru sini ada banyak waktu. Jadi sini mengaji di kampus Zailan selama sampai usia 18 tahun. Mengaji, belajar lawan wali-wali, ulama-ulama besar, syekh-syekh besar yang ada di kampus ini, terutama tentang ilmu Al-Quran. Jadi rata-rata orang wali-wali bahari yang pertama diajarkan sejak kekanakan usia 2, 3, 4, 5 tahun itu Al-Quran, menghafal Quran, menanamkan Al-Quran. Syekh Muhammad Asad Al-Banjari dilajari Quran, Syekh Muhammad Samad Al-Madadi dilajari Quran, Syekh Muhammad Nafis dilajari Quran, Abah Musa Kumpul dilajari Quran. Jadi Quran ditanamkan. Kenapa? Quran sumber kalam Allah, nur tanamkan, nur Al-Quran masuk ke dalam darah kita. Maka itu para jamaah, mari kalau ingin anak kita di hidupnya barakah, mulai kekanakan tanamkan Al-Quran sudah. Paksa belajar ngaji. Terserah metode ikrokah, ummikah, apakah. Bila tuntut SD, masukkan pondok pesantren. Pondok yang ada menghafal Qurannya, pondok yang ada fikihnya, tauhidnya, dan pondok bahkan yang ada segalanya untuk ma'rifat kepada Allah. Nah ini wali-wali bahari demikian. Kemudian pada usia 18 tahun beliau baru meninggalkan kampung halaman pergi menuntut ilmu.
kehidupan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua bagian penting. 51 tahun pertama. Nih, 51 tahun pertama sejak tahun 471 Hijriyah sampai 521 Hijriyah dipergunakan sepenuhnya untuk mencari, menghimpun dan mendapatkan ilmu. Berarti berapa tahun sih mengaji ini? Dari 470 sampai 520, kurang lebih 51 tahun mengaji ya. Kita umur 51 Bapak. Mulai kekanakan sampai umur 51 tahun, padahal sudah nyata walinya, nyata karamatnya, mulai harus berkaramat, tatap menuntut ilmu. Artinya apa? Ilmu ini kadang ada keturunan. Kalaupun imbah kuitannya alim, wali, anaknya alim, wali, belum tentu. Jadi kalau ilmu itu kan akan dipindah-pindah. Kalau bang abahnya seorang guru besar, alim besar, anaknya seperti langsung jadi alim. Kadang belajar semua juga. Jadi tetap belajar, tetap nuntut ilmu. Ini kalau soal ilmu. Tapi kalau mungkin kalau madhab rohaniah itu bisa dipindah, bisa. Tapi kalau ilmu wajib dituntut. Al ilmu bita'allum, ilmu dituntut. Makanya itu Allah memberikan derajat yang tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di atas beberapa derajat. Begitu Allah nyuruh orang menuntut ilmu. Makanya dia Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu, maka perjalanannya dari rumah ke tempat dia menuntut ilmu sama dengan perang fisabilillah, sama dengan jihad fisabilillah. Udah gampangan Pak ya? Orang pergi menuntut ilmu apa mangkihkah? Ada salam kah? Ke pondok mana aja kah? Atau ke Nurul Mustafa kah? Di pondok kita tempat anu ada Pak Ali. Menuntut ilmu biar di sana dalam menuntut ilmu maaf mudah jangan meninggal dalam menuntut ilmu, maka hukumnya mati syahid fi sabilillah. Apa fadilahnya orang fi sabilillah? Ujar Allah dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira, urut melihat ibu-ibu tuh pina menentukan, tidak akan melihat gurunya ada kelihatan di dinding, makanya menentukan tunggu. Bu, kalian nampak kalau bola sebagian kalau melihat sebagian di dinding. Jangan kalian mengira, ujar Allah, jangan kalian menduga orang-orang yang meninggal dunia waktu hidupnya fisabilillah. Fisabilillah ini bukan hanya orang mati syahid, bukan hanya orang menuntut ilmu, siapapun orang yang mengerahkan pikiran, tenaganya, harta dan dirinya untuk ketaatan kepada Allah, namanya fisabilillah. Jangan dianggap mati, ujar Allah. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di hadrat Allah dan dapat rezeki dari Allah. Farihina bima atahumullah min fadlih. Mereka di alam barzakh gembira, bahagia. Bahkan ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirrul Asrar, seorang yang waktu hidupnya nuntut ilmu, ngaji ilmu,
Terutama ilmu yang wajib dipelajari berapa? 3. Tauhid, bagaimana mereka mentauhidkan Allah, bagaimana mereka ma'rifat kepada Allah. Fikih, bagaimana mau tata cara ibadah kepada Allah. Istinja, wudu, tata cara hubungan zahir. Tasawuf, bagaimana mempersiapkan hati semata-mata karena Allah. Dikajinya ini bujur-bujur 3 ilmu ini untuk ketaatan kepada Allah. Kalau mereka itu meninggal, udah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka ketika mereka berada di alam barzakh, roh guru-guru mursyid, ulama, aulia Allah, para masyayikh yang akan membimbing mereka di alam barzakh. Kita mencintai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka karena di alam barzakh Syekh Abdul Qadir Jailani mengajari kita tentang makrifat kepada Allah. Bahkan selain para aulia Allah, rohaniyah Rasulullah itu melajari, membimbing kita untuk makrifat kepada Allah Ta'ala, sehingga keluar dari kuburnya alim makrifat Allah. Jadi jangan sedih orang-orang kayak kita beratani Bapak Ibu waktu hidupnya sibuk dengan ilmu, nuntut ilmu, meninggal dalam kubur pun dilajari. Iman hadis tutlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buayan sampai ke liang. Mana buayan? Bukan ayunan. Buayan dari parutnya sudah dilajari Pak Ai. Anak tuh kalau hendak jadi alim, mulai dalam parut dan baca Quran. Mamanya bawa sembahyang, jaga makanan halal, banyak kuitannya berzikir. Mulai ini dilajari sudah zikrullah. Apalagi sampai sambil ma'ayun anak, orang bahari ma'ayun anak tuh salawat, zikir, bahari kan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang bahari. Apakah anak itu ada paham? Memahami masuk ke dalam jiwanya. Kita ayun anak undak kapung sinari talipat daun bakung anak punai raja wali. Mana batis kutung dikitip bidawang bingung apa nih anak punai raja wali. Kalau kau diubah lagunya, unggah kapung sinari anakku kalau ganar kain aja di wali. Jadi mulai buaya sampai ke liang lahat nuntut ilmu. Jadi waktu kita nih pianin apa gue sibuk berburu, ada guru kita guru mati, ada guru ada seberapa mengaji lawan sidin ilmu fikih, mengaji ilmu tauhid, mengaji ilmu ma'rifat agar tambah dekat kita dengan Allah. Maka kita meninggal dalam menuntut ilmu, dikubur dilajari oleh rohaniyah para aulia Allah. Bahkan Rasulullah mengajari kita. Maka keluar dari kuburnya alim ma'rifat Allah. Ini pertama. Maka itu penting banget nuntut ilmu. Karena ujar Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan bagian jalan ke surga. Ayo sama-sama kita belajar ilmu, nuntut ilmu. Dan orang menuntut ilmu ini pahala dan ada terkira. Duduk satu bab belajar ilmu, paham kada paham, khairun min alfi raka'atin, lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Walaupun sudah tua, berapa beranakan baca, belajar terus, jangan ampih menuntut ilmu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai umur 51 mengaji terus, alimnya luar biasa. Begitu pula Datuk Kalampayan 30 tahun mengaji di kampung, pindah ke Makkah 30 tahun mengaji di Makkah, tambah 5 tahun telah mengaji di Madinah, 65 tahun mengaji di juga. Kita nggak harus tua ampih pengajian Tuhan sudah, malah justru makin tua makin banyak menuntut ilmu. Mungkin kira tahajud kurang, zikir kurang, 5 waktu iya. Nah, menambahi bonus akhirat banyaknya menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu tutup khairun min alfi janazah, lebih baik daripada mensalatkan 1000 jenazah.
Satu kitanya kayak gunung pohon, 1000 kitanya sampai pahala. Ini pahala yang ada keturunan yang Allah berikan orang yang menuntut ayo kita membaca manakib ini, kita ikuti jejak langkah beliau. Kemudian menghimpun dan mendapat ilmu 40 tahun berikutnya setelah Sidin mengaji, baru Sidin memberikan pengajaran nasihat dan bimbingan yang berpusat di Madrasah Abi Said Al-Mukarram di Baghdad. Hari-hari Syekh diisi dengan kegiatan mengajar, memberikan pengajaran, nasihat dan bimbingan beribadah, dan menjalani maqamat tahap demi tahap hingga Syekh dikenal sebagai seorang alim yang zuhud, ahli ibadah dan sufi yang mencapai ma'rifah kepada Allah, Imam Al-Asfiya dan Sultanul Awliya. Syekh menggunakan waktu pagi dan sore untuk memberikan pelajaran di bidang tafsir, ilmu-ilmu hadis, fiqih, usul fiqih dan tata bahasa Arab. Syekh beribadah dan memberikan fatwa dengan mengikuti madhab Hambali, kemudian beralih mengikuti madhab Syafi'i. Syekh memiliki kebiasaan membaca Al-Quran di antara waktu lohor dan asar. Jadi waktu lohor asar Syekh membaca pelajar mengajar, lohor asar baca Quran. Syekh juga dikenal sebagai mursyid tarekat Qadiriyah. Nah, sehingga tarekatnya dinisbahkan kepada tarekat Qadiriyah. Nah, gerakan zikir la ilaha illallah dan alhamdulillah tahadus bin ni'mah, kita mendapat sanad dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menyambung kepada beliau dari Syekh Abdul Ghaffar turun kepada Syekh Abdullah Nur Syekh Talha, kemudian Syekh Abdul Karim Al-Bantani, Abdullah Nur Mubarak, kemudian Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin. Alhamdulillah langsung kepada kita yang berikutnya sanad silsilah zikir Qadiriyah yang sanadnya sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang semalam waktu di makam ini ada silsilahnya. Nah, itu amaliyah kita cocok aja kita mau sini. Berarti Syekh Abdul Qadir Jailani itu perguruan kita. Dan Sidin Pak Buai berisi catatan tulisan seluruh murid Sidin. Ngarang-ngarang murid Sidin. Mulai sejak berjaman Sidin sampai akhir zaman, siapa nama ikuti tarekat Sidin, mengamalkan tarekat Sidin, kemudian mencintai Sidin, membaca manaqib Sidin, mengikuti contoh teladan Sidin, murid Sidin termasuk. Sidin kadang mau masuk surga dulu sebelum seluruh ngarang-ngarang murid Sidin beratangnya masuk surga, hanya berdudi masuk surga Sidin. Mudah-mudahan kita barataan yang hadir malam ini barakat mencintai Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani tergolong dari murid Sidin nak mendapat barakat dan syafaat Rasulullah melalui Syekh Abdul Qadir Jailani masuk surga bil ghairi hisab. Al-Imam An-Nawawi mengungkapkan Syekh Abdul Qadir adalah guru para ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali di Baghdad. Dialah manusia paling pintar di zamannya. Tak terhitung banyaknya orang yang menjadi muridnya. Para syekh dan ulama sepakat mengagungkan, memuliakan dan menjadikan pendapat beliau sebagai referensi mereka, berpatokan kepada beliau dalam penuntut hukum. Coba bayangkan, Syekh memimpin majelis ilmu di Madrasah Abu Said Al-Mukarram di Baghdad sejak Syawal 521 Hijriah. Sejak itu nama imam masyhur terkenal di mana-mana, sehingga orang berdatangan untuk berguru kepada beliau. Penjuru dunia datang. Baik, ini di antara keutamaan ilmu beliau.
jam 10 sudah terasa. Lanjutkan kan? Ayo hamba mengantuk, yang penting kita baca terus. Karena ulun suruh membacakan Pak Manakib Syekh Abdul Qadir, khusus Abdul Qadir hadir lagi. Dan ulun yakin tidak hadir, insyaallah. Bukti akan kita kalamat lah, kita bukti akan apa saja akan hadirkan kita lihat. Beberapa karamah syahid di antaranya dalam perjalanan beliau menuntut ilmu ke negeri Baghdad, ini umur 18 tahun. Beliau meninggalkan kampung halaman tempat kelahiran beliau, desa Nebzailan, tahun 488 Hijriah pada usia 18 tahun. Beliau mengikuti kafilah dagang. Dalam perjalanan mengarungi padang pasir tandus Sahara saat panas matahari dan hujan debu, kafilah itu tidak langsung menuju Baghdad, namun berhenti di Hamdan. Setelah beristirahat dan menyelesaikan beberapa keperluan kafilah, mereka bergerak menuju Baghdad. Namun malam di tengah perjalanan mereka dihentikan oleh para perampok-perampok. Barang dagangan mereka semuanya dirampok. Bahkan oleh si perampok itu satu persatu disuruh berbaris, ditihik mana bagian dibukai, dibukai. Ada amal pokok ambilin, pokok berbaris. Sampai kepada si Abdul Qadir Jailani, si perampok ini melirik. Ada mungkin diisi duit bajunya batambal. Sambil hendak melirik ke sebelahnya. Ini kadang-kadang perlu dilirik nih, tapi gimana pun ngaruhnya perampok pasti pura-pura bersalek. Apa yang bawa? Tapi sampai lewat. Tapi mungkin yang lain nampak betapa kagetnya perampok mendengar suara yang kubawa dalam baju ini 40 dinar emas. Apa iya? Ada mungkin? Ada masuk akal? Baju compang camping kayak ini kekanakan pulang berapa puluh dinar emas, dusta. Ada penelitian lain. Lewat. Ada lagi mana punya anak buah lain? Apa yang kau bawa? Sampai melewat aja, beri kesahnya aja pak. 40 dinar emas. Oh, ada mungkin dusta saja. Sah aja sih tidak percaya. Lalu pulanglah mereka membawa orang